sukacita Kak Ayu, ya panggil kita sapa Tuhan Yesus juga dengan Kak Ayu dengan adik-adik di rumah. Ya, kita mengucapkan terima kasih ya Kak Betul, sama Kak Tuhan Ayu. karena Ya. sudah dibangunkan pagi hari ini. Betul, Kak Ayu. Buat kita untuk beribadah. Iya, betul sekali. Yuk adik-adik kita nyanyi, bangkit berdiri semua yang di rumah, kita nyanyi selamat pagi Tuhan dan dari terbit matahari. Karena matahari udah terbit nih. Betul. Ayo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah mengharapkan hari ini. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indah harimu Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah mengharapkan hari ini. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indah harimu Tuhan. Di terbit matahari sampai pada masuknya, jaga nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jaga nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya, jaga nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita memuji Tuhan bisa berbagai cara, ya Kak Ayu ya? Ya, benar Kak. Bisa dengan suara yang besar, bisa dengan suara yang kecil, bisa apa lagi Kak Ayu? Dengan apa ya Kak? Melompat, melompat. Bisa dengan apa lagi Kak Ayu? Dengan apa Kak? Bergerak, bergerak, menari, tepuk tangan. Ya, ayo kita puji nama Tuhan. Ada hari ini dengan suara yang besar, dengan suara yang kecil. Musik kakak. Puji Allah Bapa dengan suara yang besar. Puji Allah Bapa dengan suara yang kecil. Sambil lompat tinggi. Puji Allah Bapa sambil ku menari. Puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa dengan suara yang besar. Puji Allah Bapa dengan suara yang kecil. Mari adik-adik sekolah minggu, untuk memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat tanpa kurang suatu apapun. Kembali ya Tuhan, kami berada di tempat ini untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing ya Bapak, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Sertai sekolah minggu kami ini ya Bapak, kami yakin percaya Engkau berada di tempat ini bersama kami, memuji dan mendengarkan Engkau ya Bapak. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.
Kenapa Kak Epi? Stop Kak Ayu. Stop kenapa Kak? Kakak mau cerita buat Ayu apa yang Yesus buat bagi kakak. Bagi Dede juga. Stop. Stop. Dengarkan ya. Yuk musik. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatimu, sediakan aku. Stop. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sebuah lagu dengan judul Tuhan Bila Hati Kawanku Terluka. Nah, lagu ini berisi permohonan maaf kita jika kita pernah menyakiti mungkin saudara kita, teman-teman kita ya Kak Epi ya. Kita mungkin suka iseng sama teman-teman kita mau minta maaf sama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tuhan bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu dan kehendakmu jadi bantuku, jikalau tutupmu tak semenang dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tutupmu bercela, dan hari ini aku bersembah segenap padamu, berikan aku kasih-Mu mesra. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35 dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Ayat yang ke-21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya,
Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus dan muridnya Petrus sedang dalam perjalanan. Mereka bercerita tentang pengampunan dan apa yang harus dilakukan bila ada saudara berbuat dosa. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Apakah harus 7 kali? Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hak kerajaan surga seumpama seperti seorang raja yang hendak melakukan perhitungan kepada hamba-hambanya. Begini ceritanya. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Raja hendak melakukan perhitungan, tetapi hamba itu tidak dapat membayar hutang tersebut. Maka raja memerintahkan untuk menjualnya, serta anak istrinya juga dijual, dan semua yang dimilikinya dijual untuk membayar hutang tersebut. Bayarlah hutangmu 10.000 talenta yang kau pinjam kepadaku. Ampun tuanku raja, hamba tidak mampu melunasi hutang hamba. Pengawal, jual orang ini beserta anak dan istrinya, serta seluruh hartanya, agar dia membayarkan hutang kepadaku. Hamba ini sujud menyembah kepada raja, memohon belas kasihan raja agar tidak menjual dia, anaknya, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya kepada raja. Sabarlah dahulu, beri hamba sedikit waktu untuk melunasi hutang-hutang hamba. Baiklah, karena engkau telah memohonkannya kepadaku, maka seluruh hutangmu saya hapuskan. Pergilah. Terima kasih raja, terima kasih. Hamba yang sudah dilunaskan hutangnya oleh raja keluar dari istana, dan dia senang karena dia, anak, dan istrinya tidak jadi dijual oleh raja dan hutangnya dihapuskan oleh raja, sehingga ia tidak mempunyai hutang lagi kepada raja. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kamu berhutang padaku 100 dinar, bayar hutangmu. Kumohon, sabarlah terlebih dahulu. Hutang itu pasti akan segera aku lunaskan. Kalau kamu tidak membayar hutangmu, kamu pun sehat ke penjara sampai kamu bisa melunasi hutangmu. Melihat itu kawannya yang lain sangat sedih. Lalu dia menyampaikan segala yang terjadi kepada raja mereka. Dan hamba yang telah dihapuskan hutangnya oleh raja dibawa kembali menghadap raja. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah saya hapuskan.
karena engkau telah memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi engkau? Kamu akan saya serahkan kepada Algojo agar kamu membayar hutangmu kepadaku, dan saya tidak akan menghapuskan hutangmu. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan hamba yang jahat tadi kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Begitulah perumpamaan tentang saling mengampuni. Begitu juga Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu tidak saling mengampuni dengan segenap hatimu. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dalam pesan firman Tuhan di hari ini. Masih bersukacita dan bersemangat. Adik-adik yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kalian sudah menyaksikan pengantar cerita, di mana pengantar cerita tadi ada dalam Alkitab sepenuhnya, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Adik-adik, ada dua pesan firman Tuhan yang mau disampaikan untuk adik-adik di rumah. Pesan firman Tuhan yang pertama, mari perhatikan ayatnya yang ke-22. Ibu Pendeta akan bacakan ya, sekali lagi ya, ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah adik-adik, dari ayatnya yang ke-22 tadi tentang mengampuni, kita mendapatkan pesan firman Tuhan yang pertama, bukan hanya tentang pengampunan, tapi tentang kesabaran. Kalau adik-adik ingat, 9 buah roh, salah satunya yaitu kesabaran. Artinya adik-adik dan kita semua juga Ibu Pendeta sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Ayat 22 berkata, sabar dalam menghadapi segala hal. Saat kita menangis karena disakiti orang, saat kita kesal karena ada teman yang membuat kita marah, kita harus sabar adik-adik. Bukan hanya sampai 7 kali, bukan, tapi sampai tiada batasnya. Makanya di ayatnya yang ke-22 berkata sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita jumlahkan, banyak bilangannya adik-adik. Artinya kita harus punya kesabaran yang tiada batasnya. Itu sudah ditunjukkan oleh si raja dalam pengantar cerita yang kalian saksikan tadi, bahwa dia punya kesabaran untuk menghadapi si hamba yang pertama yang memiliki hutang. Nah, berarti adik-adik dapat ya pesan firman Tuhan yang pertama, yaitu sebagai anak-anak Tuhan kita
harus panjang sabar atau selalu sabar. Nah, pesan firman Tuhan yang kedua, mari kita melihat ayatnya yang ke-33. Yuk, baca dengan Ibu Pendeta sama-sama yuk di ayatnya yang ke-33. Kalian tadi sudah menyiapkan pasti. Ibu hitung sampai 3 ya, kita baca sama-sama ayat 33. 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Sekali lagi. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan yang kedua ingin katakan bahwa tadi sabar sudah kita miliki. Kita juga harus memiliki rasa pengampun, atau seperti kata yang lain, pengampun sama artinya dengan memberi maaf lewat ucapan, lewat pikiran, dan lewat perbuatan, bahwa kita sudah memberi maaf kepada orang, siapapun yang membuat kita marah, yang membuat kita dihina di sekolah, yang membuat kita kesal karena teman sering cubit-cubit. Kita harus memberi maaf, sama artinya dengan memberi pengampunan. Nah, mengapa di ayatnya yang ke-33 ada pertanyaan? Itu untuk kita jawab, ya, kita harus memberi pengampunan, atau dalam bahasa di ayat yang ke-33 tadi, kita harus mengasihani orang lain. Seperti Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kita pengampunan. Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan yang kedua ingin mengajak kita supaya kita memberi pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita, yang membuat kita menangis. Jangan lupa, pengampunan adalah memberi maaf lewat ucapan, pikiran, juga perbuatan kita. Bukan hanya lewat ucapan ya, memberi maaf, tapi dalam hatinya tidak mau memaafkan. Tuhan menghendaki kita untuk mengampuni atau memberi maaf lewat ucapan, pikiran, dan perbuatan. Seperti raja tadi memberi pengampunan kepada hamba yang pertama, tapi hamba yang pertama tidak mau mengampuni hamba yang kedua, dan akhirnya si raja membawa hamba yang pertama tadi untuk ditangkap atau dihukum. Tidak mau kan adik-adik dihukum? Ibu pendeta tidak mau. Jadi mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan di hari ini dalam ibadah sekolah minggu, yang pertama, teruslah memiliki kesabaran yang tiada batasnya. Dan yang kedua, milikilah rasa untuk mengampuni orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Demikian pesan firman Tuhan di hari ini. Tetap bersukacita dan bersemangat. Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pesan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami selalu bersabar dan memiliki rasa untuk mengampuni orang lain. Ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi ini dengan baik dan bijak. Untuk gereja, agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan baik pula. Untuk seluruh pasien, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah, Tuhan berikan mereka semua kesembuhan. Untuk seluruh tenaga medis, TNI dan Polri, agar mereka juga Tuhan berikan kesehatan, agar mereka dilindungi dan diberikan kekuatan, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik, seperti mereka selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu,
agar mereka tetap belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita. Untuk keluarga kami atau untuk siapapun yang tidak bisa di rumah saja, harus berada di luar karena harus bekerja, melayani, dan beraktivitas. Mari Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan, jauhkan dari virus corona. Kami juga mau berdoa untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu agar mereka selalu bersemangat untuk melayani, sehingga ibadah sekolah minggu di rumah saja boleh berjalan dengan lancar dalam sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan, yang Tuhan alirkan lewat kakak-kakak sekolah minggu dan kami semua. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik diambil dari Matius pasal 18 ayat 33. Kita ucapkan sama-sama ya. Matius pasal 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Satu kali lagi. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Adik-adik, ingat gak? Firman Tuhan tadi mengatakan berapa kali dalam sehari kita harus mengampuni? 7 kali kak. 7 kali? 7 kali kak. Benar. Adik-adik benar? 7 kali? Ayo ingat dulu. Kak Ayu ingat dulu berapa kali kak? 3 kali? 3 kali? Enggak. Benar kali. Berapa kali Kak Ayu? 70 kali 7 kali kak. 70 kali 7 kali dalam sehari. Ayo ada lagunya dedek. Kita nyanyikan ya supaya ada ingat. Kalau memaafkan berapa kali kita harus mengampuni? Ya, 70 kali 7 kali dalam sehari. Berarti tidak terbatas. Kita harus mengampuni setiap saat. Musik kakak.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Sehingga melalui berkat dari orang tua kami dapat memberikan persembahan untuk Tuhan pada hari Minggu ini. Berkati persembahan kami supaya berguna bagi pelayanan-Mu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Siapkan uang persembahannya, lipat dengan rapi, masukkan ke dalam kantong ya kan? Atau amplop, terus ditulis di depan amplopnya namanya ya, untuk persembahan sekolah minggu. Nanti diserahkan ke gereja. Oke, kita mau nyanyi. Aku ambil uangku. Musik kakak. Ibadah kita sudah selesai. Jadilah anak Tuhan yang baik. Kalau ada yang menyuruhmu mencuri, jangan. Kalau ada yang menyuruhmu berbohong, jangan mau. Kalau ada yang menyuruhmu bertengkar, jangan mau ya. Adik-adik, kalau ada yang menyuruh berkelahi, berbohong, bertengkar, jangan mau. Kita usir dalam nama Yesus ya, karena kita sudah menjadi anak Allah yang terbaik. Ayo kita menyanyi lagu Aku Inilah Anak Allah. Musik kakak. Walaupun di rumah saja, kami tetap bersukacita dan tetap bersemangat. Kami akan berjumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan pertemukan kami dalam keadaan sehat, tetap bersukacita dan bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang pengampunan. Bila adik-adik sudah diampuni, maka adik-adik juga harus mengampuni. Kalau adik-adik sudah dimaafkan, adik-adik juga harus memaafkan. Ya, ingat pesan kita hari ini. Jadi adik-adik,
Ingat ya, pesan firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi juga dilakukan. Semangat! Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Semua ketemu lagi bersama Kak Grace di Sekolah Minggu di Rumah Aja. Nah, hari ini Kak Grace mau membuat lebah mengasihi. Nah, apa aja yang kita perlukan? Kita memerlukan kertas buffalo warna hitam, merah, dan kuning. Terus kita memerlukan gunting, kita memerlukan pita, kita memerlukan lem, dan kita memerlukan isolasi. Dan yang terakhir, kita memerlukan spidol. Nah, apa aja Kak Grace langkah-langkah yang harus kita buat? Nah, adik-adik perlu membuat bentuk love nih. Yang warna merah siapkan 2, yang warna kuning siapkan 2 juga, dan yang warna hitam siapkan 2 juga. Jadi adik-adik mempunyai 6 bentuk love. Nah, caranya gimana? Nih, caranya yuk sini deket-deket sama Kak Grace. Nah, ini warna, nih, dia warna kuningnya kita buat mata, alis, sama kita buat mulutnya ya, biar cantik. Setelah itu, kita susun deh, kita kasih lem. Tuh, kita kasih lem. Ditempel ya. Tuh, sini pelan-pelan. Setelah itu, ada warna kuning, hitam, lalu kita tempel lagi warna kuningnya. Nah, oke. Lalu kita tempel lagi warna hitamnya. Ada jadi 4 lapis ya adik-adik. Oke, nah jadi seperti ini. Kuning, hitam, kuning, hitam. Nah, lalu 2 love yang berwarna merah ini sebagai sayapnya. Berikan lem. Oke, satunya lagi. Ini mudah banget adik-adik. Adik-adik bisa mengerjakannya bersama mama, papa, dan kakak atau adiknya di rumah. Nah, sudah seperti ini, lalu kita buat antenanya. Tuh, kita buat, kita lem. Nah, lalu tadi Kak Grace juga sudah buat 2 love yang kecil. Oke, hati-hati ya. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, lalu kita mau pakai pita untuk madunya. Oke, tidak usah terlalu panjang ya. Kak Grace menggunakan isolasi. Kak Grace tempel di belakangnya. Tunggu ya. Oke, lalu pita yang ini tadi Kak Grace rekatkan di belakang lebahnya. Tuh, jadi menggantung seperti ini. Tada, jadi deh lebah kasih. Nah adik-adik, silakan kerjakan kreativitasnya bersama mama, papa, adik atau kakak di rumah. Dan jangan lupa kirimkan hasil karyamu ke kakak sekolah minggu paling lambat pada hari Kamis. Dan jangan lupa upload hasil karyamu ke Instagram SPAJ Epata. God bless you, bye!